Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-15 dari latihan soal persiapan ke SMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Dan juga kalau misalkan ada yang berminat latihan soal yang sangat banyak seperti kumpulan video pada channel ini, silahkan bergabung menjadi salah satu membership dari program membership kami, yaitu minimal yang calon juara KSM provinsi dan juga calon juara KSM nasional. Karena di sini kalian akan dibuatkan grup PA, kemudian kalian akan diberikan kumpulan latihan soal untuk mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi KSM tahun 2023 yang tinggal menghitung hari ini. Yuk bergabung bersama kami dan raih juara KSM tahun ini. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 44. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebanyak 3 buah kerangka balok akan dibuat dari kawat yang panjangnya 2,5 meter. Ukuran kerangka balok ketiganya sama kecuali tingginya yang memiliki selisih 3 cm setiap baloknya. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok paling kecil adalah 7 cm, 3 cm, dan 5 cm, maka panjang sisa kawat adalah titik-titik cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu bahwa kalau misalkan sebuah balok itu terdiri dari 4 rusuk panjang, kemudian 4 rusuk lebar dan juga 4 rusuk tinggi. Sehingga kalau misalkan kita mulai untuk menghitung panjang kerangka balok 1, yaitu yang paling kecil, maka ingat rumusnya adalah 4 dikalikan dengan panjang tambah lebar tambah tinggi. Berdasarkan penjelasan bahwa rusuk balok itu terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Seperti itu. Coba kita masukkan nilai-nilainya. Berarti di sini 4 dikalikan dengan panjangnya itu adalah 7 dari sini. Kemudian lebarnya itu adalah 3. Kemudian tingginya itu adalah 5. Sehingga kita peroleh 4 dikalikan dengan 7 tambah 3, 10 tambah 5 adalah 15. Sehingga panjang kerangka balok untuk yang paling kecil itu adalah 4 kali 15 adalah 60 cm. Nah, kita lanjut ke panjang kerangka balok yang kedua. Di sini dikatakan dia ada beda di bagian tingginya. Tingginya kalau yang paling kecil 5, berarti yang sedang-sedang ini ukurannya menjadi 8. Berarti di sini 8. Untuk lebar dan tingginya itu sama. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 4. Kita hitung deh, 4 dikalikan dengan 7 tambah 3 itu 10 tambah 8 adalah 18. Berarti 4 kali 18 itu berapa? 18 kali 4, coba kita hitung, 2 ingat 3, 4 kali 1 tambah 3 adalah 7. Berarti di sini 72 cm. Nah, selanjutnya di ukuran balok paling besar itu bertambah 3 cm lagi dari yang sedang-sedang tadi. Maka di sini bagian tingginya bertambah 3 sehingga dapatnya 11. Untuk panjang dan lebarnya masih sama, 7 dan juga 3. Jangan lupa dikalikan 4 berdasarkan rumusnya tadi. Kita hitung deh, 4 dikalikan dengan 7 tambah 3, 10 tambah 11, 21. Sehingga jawabannya untuk panjang kerangka balok yang paling besar adalah 84 cm. Sehingga totalnya kalau misalkan kita hitung-hitung berarti 60 tadi ditambah dengan 72 itu kan 132 ditambah dengan 84 dari balok yang paling besar, maka kita peroleh hasilnya adalah 216 cm. Nah, karena diketahui tadi panjang kawat yang ada di soal ini adalah 2,5 meter dengan catatan bahwa 1 meter adalah 100 cm, kita peroleh panjang kawatnya adalah 250 cm. Nah, kalau misalkan ditanya adalah sisa kawatnya, berarti sangat mudah. 250 cm kawat mula-mula dikurangkan dengan kebutuhan untuk membuat kerangka balok tiga-tiganya, yaitu 216 cm, kita peroleh jawabannya adalah 34 cm. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 34. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 45. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Cindy mengikuti suatu lomba lari dengan jarak 24 km. Karena persiapan fisiknya yang kurang, ia dapat menyelesaikan dengan cara berlari selama 10 menit, kemudian berjalan selama 5 menit. Berlari lagi selama 10 menit, berjalan lagi selama 5 menit, dan demikian seterusnya. Dia tiba di garis akhir lomba ketika menyelesaikan 10 menit lari ke-5 kalinya. Jika kecepatan berlari 2 kali kecepatan berjalan, maka kecepatan Cindy berlari adalah titik-titik meter per menit. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu kecepatan berlari si Cindy ini adalah V, dan kecepatan berjalannya adalah setengah V. Kenapa? Karena dikatakan kecepatan berlari 2 kali lebih cepat daripada berjalan. Makanya di sini dikatakan kecepatan berlarinya V, sedangkan kecepatan berjalannya setengahnya, otomatis ya. Kemudian, ingat bahwa kecepatan itu rumusnya adalah V sama dengan S per T. Maka ketika yang ditanya adalah jarak, berarti kita bisa ubah menjadi S sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, lanjut di sini
Karena kita ketahui bahwa jaraknya ada, itu S-nya sama dengan 24 km ya. Coba kita ubah ke meter, berarti kita peroleh 24.000 meter. Kenapa? Karena 1 km itu setara dengan 1000 meter. Nah, selanjutnya, karena di sini ada dua kecepatan yang dia gunakan, si Cindy ini, yang satu adalah berjalan, yang satu berlari, maka V kali T-nya ini kita harus jabarkan terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan S sama dengan V lari dikali dengan waktu lari ditambah dengan V jalan dikali dengan waktu jalan. Nah, selanjutnya untuk V lari tadi kita sudah misalkan sebagai V saja ya, maka kita taruh di sini adalah V saja. Kemudian kita kalikan dengan waktu dia berlari. Nah, karena di sini dikatakan dia tiba di garis akhir lomba ketika menyelesaikan 10 menit lari kelima kalinya. Berarti satu kali lari kan 10 menit, berarti 5 kali 10 dapat waktunya adalah 50 menit untuk berlari. Ini adalah waktu lari. Maka di sini kita taruh 50. Nah, ditambah dengan di sini kan kecepatan dia jalan itu sudah sepakat kita bahwa nilainya adalah 1/2V. Kita taruh 1/2V kemudian dikalikan dengan waktu berjalan. Nah, karena dikatakan di sini dia sampai di garis akhir ketika dia menyelesaikan lari yang kelima kalinya. Otomatis di lari yang kelima dia tidak perlu lagi berjalan karena sudah sampai di garis finish. Otomatis dia berjalan selama lomba ini cukup 4 kali saja. Maka 4-nya dikalikan dengan waktunya dia berjalan, satu kalinya adalah 5 menit, maka waktunya adalah 20 menit. Sehingga di sini kita sudah memperoleh waktu dia berjalan sebanyak 20, maka 1/2V-nya tadi dikalikan dengan 20. Selanjutnya kita masukkan jaraknya tadi, jarak lombanya sebanyak 24.000 meter. Nah, kita hitung deh, di sini kita tulis ulang 24.000 meter, kemudian di sini 50V, sedangkan yang sebelah sana 1/2V kali 20 berarti dapatnya 10V ya. Kita jumlahkan dapatnya 60V itu sama dengan 24.000 meter. Ketika kita mau cari V-nya saja, itu sangat mudah. Kita tinggal hitung seperti ini. Jadi 60V kita tuliskan dulu, 24.000 kita tuliskan kembali agar kalian tidak bingung. Untuk dapat V-nya saja berarti 24.000 itu dibagi dengan 60. Nolnya coret 1, 24 bagi 6 adalah 4, berarti 4. Taruh nolnya yang tersisa 400, artinya 400. Maka kecepatan ini kita sudah dapat, yaitu 400 meter per menitnya. Jadi inilah kecepatan Cindy ketika dia berlari pada perlombaan lari yang ada di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 400 meter per menitnya. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 46. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jumlah dari dua buah pecahan positif adalah 14/15 dan selisihnya adalah 1/5. Perbandingan kedua pecahan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu kedua pecahan tersebut adalah M dan juga N. Maka berdasarkan yang diketahui kita tuliskan M tambah N itu sama dengan 14/15. Kemudian selisihnya berarti kita tuliskan M kurang N itu sama dengan 1/5. Nah, di sini coba kita jumlahkan kedua persamaan ini, persamaan 1 dan juga persamaan 2. Apa yang akan terjadi? Jadi di sini kita jumlahkan M tambah N itu ditambah dengan M kurang N. Berarti kita peroleh sama dengan 14/15 dari M tambah N ditambah dengan 1/5 dari M kurang N. Nah, di sini kita jumlahkan, ternyata N-nya habis ya karena saling mengurangkan, maka yang tersisa adalah 2M. 2M sama dengan 14/15. Kita samakan penyebutnya menjadi 15, berarti di bagian pembilangnya itu kita bagi 15 bagi 5 dapatnya 3 ya. 3-nya dikalikan dengan 1 yang di atas, dapatnya di sini 3. Sehingga kita peroleh 2M sama dengan 17/15. Nah, untuk mendapatkan nilai M-nya itu sangat mudah, berarti 17/15 dikalikan dengan kebalikan dari 2. Kebalikan dari 2 adalah 1/2. Maka kita peroleh nilai M-nya itu sama dengan 17/30. Dari 17 kali 1 dapatnya 17, 15 kali 2 dapatnya 30. Nah, ketika sudah kita dapat nilai M-nya, kita substitusi ke salah satu persamaan. Anggaplah kita memasukkan ke persamaan 1. Maka di sini kita tuliskan M tambah N sama dengan 14/15. Nah, kemudian kita substitusikan saja nilai M-nya, berarti di sini 17/30 ditambah dengan N. Yang ini kita tuliskan kembali 14/15. Nah, untuk mendapatkan nilai N-nya otomatis 17/30-nya pindah ke ruas kanan, berarti N sama dengan 14/15 dikurangkan dengan 17/30. Samakan penyebutnya, berarti kita peroleh di sini 30 ya. 30 bagi 15 2, 2 kali 14 28. Kurang 17, maka kita peroleh nilai N-nya itu sama dengan 11/30.
Nah, karena kita sudah mendapatkan kedua nilainya, maka kita sudah bisa menentukan perbandingan keduanya. Berarti kita tuliskan M per N atau M banding N itu sama dengan 17/30 per 11/30. Nah, di sini 30-nya habis, maka perbandingan dari M per N ini adalah 17/11 atau 17/11. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah 17/11. Dan ternyata di sini tidak ada ya jawabannya. Jadi tetap ini adalah jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian ketemu soal yang seperti ini, dalam soal KSM tidak ada jawabannya, lebih baik dikosongkan saja, menghindari daripada pilihan jawabannya dianggap salah. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan masih butuh latihan soal, silahkan kerja soal ini. Kalau misalkan kalian sudah dapat jawabannya, silahkan komentar di kolom komentar. Jawaban tercepat dan paling benar akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.